Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Mengenai pendaftaran PSE dalam lingkup privat, ini tentunya memiliki manfaat baik untuk PSE yang terdaftar maupun bagi masyarakat. Bagaimana dengan hal ini, Pak Dirjen? Iya, jadi manfaatnya nih bagi PSE yang terdaftar, dia tercatat dalam tanda daftar PSE, sehingga teridentifikasi secara jelas di laman https layanankominfo.go.id. Jadi masyarakat bisa mengecek ya apakah satu PSE ini sudah terdaftar, artinya legal. Ya, masyarakat bisa melihat di situ. Dengan demikian maka akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap PSE tersebut. Jadi PSE tersebut lebih dipercaya masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini bisa membangun pemetaan ekosistem penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ya, jadi masyarakat ini kan bisa memanfaatkan ya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi misalnya. Ya, sebagai contoh di Steam. Ya, Steam ini kan tempat transaksi game online ya, kita bisa bertransaksi akun, bisa menjual kreasi game online. Nah, ini kan sebaiknya menurut saya ya agak lebih baik kawan-kawan yang memanfaatkan Steam ini untuk mendorong PSE ini sistem ini ya untuk mendaftar begitu ya, bukan malah mohon maaf sebaliknya malah menyalahkan Kominfo begitu ya, menyalahkan Kominfo. Kalau Kominfo tidak mengambil langkah sesuai dengan aturan, maka Kominfo kan berstandar ganda. Ya, sementara PSE lain sudah mendaftar, yang ini belum, kok didiamkan? Maka perlakuannya kan berbeda nanti jadinya. Ya, perlakuannya berbeda, padahal kan ada prinsip equality before the law. Jadi semua sama di hadapan hukum begitu. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa membangun pemetaan ekosistem penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya ada tanda bukti mereka ini telah resmi terdaftar di Kementerian Kominfo. Nah, kemudian juga tentu ada manfaatnya buat masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penyelenggara sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE di laman yang tadi ya, layanankominfo.go.id pada menu direktori penyelenggara sistem elektronik terdaftar. Nah, jadi kita ini kan bolak-balik mengimbau masyarakat, misalnya untuk mengambil pinjaman ya harus di fintech yang sudah terdaftar di OJK begitu kan misalnya itu. Nah, ini dengan demikian masyarakat akan terinformasikan dengan baik apakah saya akan memakai PSE tersebut. Ya, kalau sudah terdaftar saya bisa pakai, tapi kalau belum terdaftar mungkin sebaiknya kita hindari, toh ada yang lain yang sejenis yang bisa kita pakai juga begitu. Misalnya ini ya contohnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE ya. Jadi masyarakat ini jadi makin tumbuh kepercayaannya kepada PSE tersebut ya, pada PSE tersebut. Jadi bertransaksi misalnya kalau untuk ekonomi atau mungkin memposting atau mungkin menyampaikan pendapat lewat PSE itu sudah nyaman lah masyarakat gitu karena dia sudah terdaftar. Nah, kemudian masyarakat bisa lebih berhati-hati ya kalau PSE tersebut belum terdaftar, mungkin mereka menghindar. Pakailah yang sudah terdaftar yang sejenis, misalnya tadi PayPal ya, kalau PayPal-nya belum terdaftar di OJK dan BI misalnya begitu, dan belum terdaftar di Kominfo kan bisa beralih ke fintech yang lain. Banyak kok fintech yang lain misalnya, tetapi kita berharap PayPal mendaftar kan begitu ya. Nah, yang lain lagi tentu saja masyarakat akan terlindungi ya, terlindungi dari katakanlah satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh PSE, misalnya mereka tidak mengelola data pribadinya dengan sangat baik, ya memunculkan kebocoran, katakanlah begitu, ya maka Kominfo, Kementerian Kominfo ini akan lebih mudah mengambil langkah atau mengambil tindakan karena sudah terdaftar. Ya, ada satu PSE, mungkin ada beberapa ya, ini yang tidak jelas domisilinya di mana, gitu kan.
kita tidak tahu di mana, sehingga kalau kita ingin katakanlah menanyakan sesuatu atau mempersoalkan sesuatu ini jadi sulit. Nah, dengan adanya pendaftaran kita jadi lebih gampang siapa penanggung jawabnya misalnya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa melalui dia begitu, atau melalui alamat tersebut begitu, domisilinya di mana. Nah, kira-kira seperti itu manfaat yang didapat oleh masyarakat maupun PSE sendiri. Jadi pasar Indonesia itu sangat besar, ya. Ekonomi kreatifnya maupun ekonomi digital sangat besar. Nah, jadi kalau dengan mendaftar maka ya akan terjaga ini pasarnya. Kalau tidak mendaftar ya diblokir, kemudian akan kehilangan pelanggan. Kan kira-kira seperti itu logika ekonominya. Baik, sebagai closing, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak Dirjen? Iya, jadi tujuan pendaftaran PSE ini ada beberapa. Yang pertama adalah melindungi masyarakat itu sendiri ya dari katakanlah siapa tahu ya di masa depan besok-besok ini ada PSE yang tidak mengelola datanya, tidak mengelola pelanggannya, tidak mengelola kontennya secara baik. Jadi masyarakat bisa terlindungi ya, kemudian pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tertentu misalnya karena sudah terdaftar, sudah tahu domisilinya di mana, sudah tahu siapa pengelolanya, CEO-nya dan lain-lain begitu. Nah, yang kedua ini adalah untuk kedaulatan digital bangsa dan negara ya. Jadi saya kira di mana-mana ini diatur ya. Ini diatur. Sebuah perusahaan dari negara lain atau perusahaan asing, PSE asing yang beroperasi di negara kita kan harus daftar, harus terdaftar, tidak boleh begitu saja. Karena menganggap internet ini adalah menembus batas-batas wilayah, bukan berarti tidak mendaftar begitu kan. Nah, yang ketiga ini bermanfaat bagi pemerintah juga untuk membangun sebuah ekosistem digital yang baik. Nah, karena itu saya berharap masyarakat justru mendorong PSE ini untuk daftar, ya untuk mendaftar karena mudah mendaftar. Mudah, lihat tadi kalau lihat angka-angka ini kan hanya 10 yang belum mendaftar. Ya sampai tanggal 29 kemarin begitu. Hanya 10 yang tidak mendaftar. Artinya ini kan mudah, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, sebagian besar pada daftar, bahkan ada yang mendaftarkan lebih dari satu PSE kan, satu perusahaan mungkin. Makanya tadi dari 5.000 sekian PSE, dia mendaftarkan sampai 8.000 jenis PSE kan begitu. Nah, jadi ini hal yang mudah kok begitu ya. Kalau masyarakat katakanlah mendapatkan manfaat dari satu PSE, sementara PSE itu belum mendaftar, agar manfaat itu tetap dilaksanakan karena tidak diblokir begitu kan, ya maka doronglah PSE itu untuk mendaftar ke Kominfo begitu. Daftarnya mudah ya, pakai apa itu? OSS ya, online single submission, kan itu gampang begitu. Nah, jadi kira-kira itu dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ini juga tujuannya untuk melindungi masyarakat, dan yang kedua ya karena itu masyarakat mestinya mendorong PSE itu mendaftar karena tujuannya tadi melindungi masyarakat juga, kemudian juga membuat pemerintah ini lebih mudah untuk membangun satu ekosistem digital begitu kan. Dan yang ketiga juga buat PSE-nya bermanfaat, tadi kan lebih dipercaya oleh masyarakat, bisa beroperasi di Indonesia ya, bisa kemudian menjaring pelanggan ataupun peserta ataupun pengguna lebih banyak lagi ya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi. Saya kira itu. Baik, kewajiban platform untuk tunduk dengan peraturan PSE adalah demi menjaga ruang digital di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam tema PSE Lingkup Privat. Salam sehat Pak Dirjen. Terima kasih, sama-sama Bilqis, salam sehat. Ya, pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Direktur Jenderal IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kita bertemu pada juru bicara minggu depan. Saya Bilqis Sabila pamit dan sampai jumpa.